Si mayat hidup itu akan membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Dia tidak akan berhenti mengejar orang yang membunuhnya itu sebelum orang itu mati di tangannya. Halo teman semua, kembali lagi. Terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan komentarnya ya. Dan sebagai wujud terima kasih kami, kali ini saya akan bawakan salah satu cerita Minyak Kalimantan. Ini cerita dari Amang, pamanku lebih tepatnya. Adik kandung dari ayahku, agamanya sih masih Hindu, Kaharingan. Sebut saja namanya Amang Kikit. Jadi ceritanya ini tepat pada tahun 1997, saat perusahaan pertama membuat jalan, banyak warga desa yang bekerja di perusahaan itu untuk membuat jalan. Dan tulisan ini ditulis oleh Insun Burung. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih buat penulis yang udah ngizinin ceritanya saya baca. Kembali ke cerita. Dan amangku adalah salah satu yang ikut penebangan pohon itu. Hari pertama bekerja semua berjalan lancar. Dan pada hari ke-15 ada seorang karyawan yang digigit ular. Hanjaliwan Manas, Black Mamba. Orang itu tidak tertolong lagi karena memang akses jalannya amat sangat susah untuk cepat-cepat membawa orang itu ke desa, dan tentu sangatlah kesulitan. Dan setelah itu tidak ada kejadian lagi. Tepat 1 bulan amanku pun izin libur untuk mengantar uang gaji untuk istri dan kakek nenekku. Setelah libur, amangku langsung bekerja kembali seperti biasanya. Namun kali ini tepat di 17 hari bekerja, amangku yang sedang istirahat dan makan nasi kotak di bawah pohon, lebih tepatnya tiba-tiba ada kayu besar yang jatuh tepat di kedua kaki amangku. Saat ditemukan teman kerja, amangku sudah dalam keadaan tak sadar dan pohon besar menindih kedua kaki amangku. Teman-teman amangku berusaha mendorong kayu besar itu, namun sayang sekali mereka semua gagal mendorong kayu itu. Kayu sebesar 3 guling yang digabungkan akhirnya dibiarkan saja, dan salah satu teman amangku yang juga tetangga di desa segera berlari keluar hutan dan berusaha mencapai desa sebelum malam tiba. Sore hari sekitar jam 5, teman amangku ini datang dengan nafas ngos-ngosan, menggebrak-gebrak pintu. "Barai, barai, boh, barai, boh, Kikit patah," ujar teman amangku itu. "Terkena apa patah?" tanya ayahku. "Pohon," ujar teman amangku. "Astaga, Uma, aku berangkat ya Uma. Ada iparmu nih, kakinya patah tertimpa pohon," pamit ayahku sembari berlari. "Tunggu aku Yansah," ujar teman amangku sembari berlari mengejar ayahku. Sambil berjalan, ayahku sembari membakar daun kering. Sebenarnya lebih tepatnya kemenyan. Tapi saat itu ayahku benar-benar panik. Jadi lupa dengan kemenyannya. Hanya korek yang ayahku bawa itu pun juga ada di dalam kantong. Angin kencang menyapu dedaunan kering di bawah pohon itu. "Tolong Wi, antarkan aku ke tempat adikku. Kikit dia tertimpa pohon," ujar ayahku. "Baiklah, ayo cepat naik," ujar macan putih besar itu. Ya, tentu teman-teman yang selalu mendengarkan cerita Insun Burung pasti tahu macan putih yang bernama Wi ini. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat amangku. Amangku masih pingsan dan teman-teman amangku masih menunggui amangku. Mereka menyalakan api untuk mengusir nyamuk dan semut karena nasi dan sayur yang amangku makan itu berhamburan di sekitar tubuh amang.
Kalian pulang saja dulu, biar aku yang mengurus Kikit, ujar ayahku. Teman-teman amangku tidak berani membantah dan mereka pun bergegas keluar dari hutan itu. Apa mereka sudah jauh, Wi? Tanya ayahku yang dijawab dengan anggukan. Kau mundurlah Yansa, biar aku yang mengangkat pohon ini, ujar macan itu sembari berubah menjadi manusia. Ayahku berjalan mundur beberapa meter dan kayu itu terangkat dengan sangat enteng. Kayu itu pun ditaruh tidak jauh dari amangku. Darah ini akan mengundang Panguluh, dan jika darah ini sudah dijilat Panguluh, maka obat-obatan seperti apapun tidak akan bisa menyembuhkannya, ujar ayahku yang khawatir melihat darah yang membanjiri tanah itu. Tunggu sebentar, ujar nenek itu sembari berubah menjadi macan kembali. Dan tak lama kemudian, macan itu datang lagi menarik beberapa kayu kecil yang menggantung. Bakah kalawet, bajakah ini? Dan segera mematahkan ujung bakah. Begitu mudah Niwi mematahkan kayu itu. Padahal kayu itu lumayan keras loh. Aku akan membersihkan darah ini, ujar Niwi sembari mengarahkan air yang keluar dari bakah ke arah pohon yang penuh dengan bercak darah ini. Setelah pohon itu bersih, Niwi mengangkat tubuh amangku ke atas daun pisang dan segera membersihkan darah yang mulai kering di tanah. Niwi mengambil abu bekas api unggun yang dibuat oleh teman-teman amangku dan menaburkannya ke tanah yang ada darah amang. Niwi mengaduk dan mencampur abu itu dengan air dan darah amangku. Setelah itu dia mengendus sekitar tanah itu lagi. Setelah dia memastikan tidak ada bau darah lagi, dia pun berubah menjadi nenek tua kembali. Apa kau bisa menaikkan adikmu ke punggungku? Tanya Niwi. Bisa, Wi, bisa, jawab ayahku. Nenek tua itu pun kembali berubah menjadi sosok macan putih. Sekarang naiklah, ujarnya. Gulu daun pisang itu jangan ditinggal, ujar macan itu mengingatkan. Sudah, Wi, ya sudah, ayo kita pulang, ujar ayahku. Setelah beberapa saat mereka akhirnya memasuki desa. Namun dari kejauhan mereka melihat bahwa di rumah ayahku banyak sekali orang. Rumahmu banyak orang, bagaimana aku bisa mengantarmu? Tanya nenek Niwi. Sampai di sini aja ya, biar aku memanggil beberapa orang untuk mengangkat tubuh adikku, ujar ayahku. Udah baiklah, aku akan menunggumu di sini. Hanya menjaga-jaga saja kalau ada Panguluh yang mencium darahnya, ujar macam itu. Dan beberapa saat kemudian ayahku datang bersama beberapa warga desa. Niwi bergegas menghilang. Sesaat sudah berada di dalam kamar, ayahku masih melihat wajah amangku yang semakin pucat. Tiba-tiba ada seorang yang memegang pundak ayahku dari belakang. Ternyata kamu, Towi. Kenapa kau belum pulang? Aku meminta ini pada seseorang, ujar nenek tua itu menunjukkan botol kecil. Apaan itu? Tanya ayah. Yansa, kaki adikmu itu sudah remuk. Walau besok kau bawa dia berobat, paling juga bakalan dipotong, ujar Niwi. Dan kalau kau berikan dia tanpa diberi apa-apa, malam ini dia bisa mati karena kehabisan darah, ujar Niwi. Bisa kulihat, ujar Niwi seraya mengusap wajah Amang Kikit. Tiba-tiba Amang Kikit terbangun. Ini adalah minyak sabun nyawa asli. Kalau kau tak dioleskan dengan ini, kau bisa kehabisan darah, ujar Niwi. Amangku merebut botol itu dari tangan Niwi, lalu membuka, dan setelah itu Amang Kikit jatuh pingsan kembali. Tapi sekarang darah di kakinya sudah berhenti menetes. Jangan sampai terkena cahaya matahari ya. Dalam 3 hari, tulang-tulang yang remuk itu akan menyatu kembali. Dan setelah 3 hari juga, beri dia pisang emas agar minyak bintang itu keluar lewat kotoran. Kalau sudah sembuh, minyak itu harus segera dibuang agar Kikit tidak terkena efeknya nanti. Paham? Memangnya apa efeknya, Wi? Tanya ayahku.
Dia akan sulit mati, dan setelah mati, jasadnya nanti akan tidak diterima oleh bumi, ujar Niwi sembari berjalan dan hilang. Keesok harinya, Amangku terlihat sudah segar, namun kakinya masih tidak bisa digerakkan. Hari kedua, Amangku sudah bisa menggerakkan kakinya, maju, mundur. Nah, di hari ketiga, Amangku sudah bisa berjalan dan melompat. Bekas tertimpa pohon itu sudah tak terlihat lagi. Di hari keempat, ayahku menyuruh Amangku memakan pisang emas. Iya, nanti malam saja ya, ujar Amangku sembari berjalan ke dapur mengambil pisau dapur untuk mengupas mangga. Namun saat Amangku mengambil pisau, tiba-tiba pisau itu jatuh ke kaki Amangku, dan anehnya kaki Amangku terlihat mampu memantulkan pisau yang tajam itu. Amangku mengambil dan mencoba di tangannya, dan benar saja pisau itu tak mampu menembus kulit Amangku. "Yansah, pinjau mandomu," ujar Amangku sambil tersenyum. "Cuma mau ngupas mangga, kenapa harus menggunakan mandau?" ujar ayahku. "Coba lihat ini." Amangku menggoreskan mandau ayahku ke tangannya. "Hei, aku kebal loh, aku kebal." Amangku tertawa. "Udah, lebih baik kau makan pisang emas ini," ujar ayahku. "Tidak, aku menyukai diriku yang sekarang. Aku sudah kebal sekarang dengan senjata." Minyak bintang atau minyak sambung nyawa ada dua ya. Cara memakainya bisa dengan cara dioleskan atau ditelan atau diminum. Jika dioleskan kepada bagian yang terluka, maka akan sembuh. Namun akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, tapi tidak berefek saat kita mati nanti. Dan jika yang ditelan atau diminum, orang yang sedang sekarat saat tabrakan, maka perlahan-lahan akan membaik. Waktu pemulihannya setelah meminum minyak itu paling tidak 3 hari, dan akan langsung sembuh. Namun setelah sembuh, yang meminum minyak itu haruslah memakan pisang emas agar minyak itu keluar melalui kotoran. Dan jika minyak itu tidak dikeluarkan, maka orang yang meminum minyak itu akan kebal. Dan tentu jika orang itu berhasil dibunuh dengan cara-cara tertentu, maka sang bintang-bintang di malam hari mereka akan bangkit kembali. Dan bintang muncul di malam hari, orang itu akan hidup kembali. Sekalipun tubuhnya susah dipotong-potong, mereka yang meminum minyak itu akan susah mati. Dan untuk menghidupkan keluarga atau orang yang mati dengan cara dibunuh, cukup diteteskan ke dalam mulut si mayat. Saat bintang di malam hari muncul, maka si mayat akan hidup kembali seperti semula. Namun hanya bisa menghidupkan orang mati terbunuh. Efeknya pun sangat bahaya. Si mayat hidup itu akan membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Dia tidak akan berhenti mengejar orang yang membunuhnya itu sebelum orang itu mati di tangannya. Ngeri juga ceritanya. Minyak Kalimantan ini sudah banyak belum yang mendengarkan. Masih banyak cerita-cerita yang lain soal minyak yang konon sakti ini. Semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jangan yang diambil buruknya. Dan kita lanjut cerita berikutnya di esok hari. Sebagai dukungan teman-teman, jangan lupa ketik komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa.